Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview jurnal yang berjudul Business IT Strategic Alignment on Improvement Framework, a Case Study on Ethiopian Bank. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Miftah Farid dengan NPM 2408201066. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nabil Aftar Rizwanda dengan 3 digit NPM terakhir 048. Perkenalkan, saya Wahyu Nur Hakim dengan NPM 3 digit terakhir adalah 077. Nama saya Akif Falansyah dengan 3 digit NPM terakhir 073. Nama saya Hizkia Triputra Gultom dengan 3 digit NPM terakhir 089. Kenalkan, nama saya Fatul Abdullah dengan NPM 2408201064. Perkenalkan, nama saya Andre Parinding dengan NPM 2408201076. baik, jurnal ini berasal dari African Conference on Information System and Technology pada tahun 2020 dengan penulis Menendit Belete dan Jonas Agus, dan kami mereview jurnal ini pada tanggal 2 September 2025. Baik, selanjutnya dengan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menghambat bisnis IT Strategic Alignment atau disebut dengan BITA pada sebuah bank di Ethiopia, serta mengusulkan framework yang konseptual untuk memperbaiki alignment agar investasi IT ini memberikan nilai yang optimal. Dan tujuan penelitian ini terdapat pada halaman 1 di bagian abstrak. Selanjutnya yaitu subjek penelitian, sebuah bank di Ethiopia yang sedang berusaha meningkatkan alignment antara strategi bisnis dan strategi IT. Ini terdapat pada halaman 1 di bagian abstrak. The purpose of this study in finding internal and external challenge that hinders business and IT strategy alignment in the context of an Ethiopian bank. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan dari metode penelitian. Di sini, pendekatan studi kasus kualitatif data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan 14 informan, direktur, manajemen, dan senior officer, analisis dokumen, dan observasi langsung. Dalam ini diambil dari halaman 5, yaitu metodologi. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, faktor internal penghambat alignment. Strategi yang kurang jelas struktur, organisasi, keterbatasan kebijakan dan prosedur. Keterampilan implementasi strategi yang lemah dan kurangnya kapabilitas teknologi. Yang kedua, faktor eksternal penghambat alignment. Ketergantungan pada vendor, regulasi ketat dari Bank Nasional Ethiopia, keterbatasan infrastruktur, perubahan politik dan persepsi pelanggan terhadap teknologi baru. Yang ketiga, framework yang diusulkan ada 4. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, intervensi strategi bisnis (EI). Yang ketiga, budaya organisasi. Dan yang keempat, penelitian kematangan berkelanjutan. Selanjutnya, selanjutnya akan aku bahas terkait kekuatan dan kelebihan dari jurnal ini. Jadi pada jurnal ini untuk kekuatannya atau kelebihannya yaitu yang pertama adalah penelitian pada jurnal ini tidak hanya membahas alignment secara umum, tapi negara berkembang khususnya perbankan di Ethiopia. Hal ini memberi nilai tambah karena literatur tentang konsep negara berkembang masih terbatas. Terdapat kalimat pendukung pada jurnal ini di bagian halaman yang kedua. Lalu untuk yang kedua adalah jurnal tersebut
Mendasarkan analisis pada kerangka teori yang kuat, sudah mapan strategic alignment model dan strategic alignment majority model. Ini memberi validitas akademik dan memudahkan membaca untuk membandingkan hasil dan studi lain. Terdapat kalimat mendukung pada jurnal ini, yaitu di halaman yang ketiga. Lalu untuk yang kelebihan yang ketiga tersebut adalah pembuat jurnal ini tidak hanya menemukan masalah, tetapi juga mengajukan framework perbaikan yang menggabungkan teori dan hasil lapangan, change management, intervensi strategi, budaya organisasi, maturity assessment. Terdapat kalimat pendukung tersebut yaitu pada halaman ke-6 di jurnal. Lanjut untuk kelemahan bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan atau kekurangan dari jurnal ini. Nah, yang pertama, meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menyoroti hambatan keselarasan strategi bisnis dan IT pada sektor perbankan di negara berkembang, terdapat beberapa keterbatasan yang membuat hasil penelitian ini kurang maksimal jika dilihat dari sisi praktis. Yang pertama, meskipun penulis menyebutkan adanya sebuah framework perbaikan untuk alignment, detail mengenai struktur framework, tahapan implementasi, serta mekanisme pengukuran yang tidak dijelaskan secara komprehensif. Hal ini menyebabkan framework yang ditawarkan lebih bersifat konseptual ketimbang aplikatif, sehingga sulit untuk diadopsi secara langsung oleh praktisi di dunia perbankan. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada satu studi kasus, yakni sebuah bank di Ethiopia yang disebut sebagai Bank A. Pendekatan studi kasus tunggal memang memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam. Namun, kelemahannya adalah hasil penelitian ini menjadi sulit digeneralisasikan ke konteks bank lain, baik di Ethiopia maupun negara berkembang lainnya. Terlebih lagi, penelitian ini hanya mengandalkan data kualitatif dari wawancara, sehingga berpotensi menimbulkan bias subjektivitas dari informan. Tanpa adanya validasi kuantitatif atau uji implementasi framework yang nyata, efektivitas dari solusi yang ditawarkan masih belum bisa dipastikan. Pertama pada halaman 2 di surat. Lalu yang kelemahan kedua, walaupun tidak berhenti pada identifikasi masalah dan berhasil menyusun sebuah framework konseptual yang menggabungkan teori dengan temuan lapangan, kelemahan utamanya adalah framework tersebut masih bersifat konseptual tanpa ujian empiris. 4 komponen yang diajukan: risk management, business IT strategy, intervention, organizational culture, dan continuous maturity assessment memang terlihat logis dan relevan, tapi jurnal ini tidak menunjukkan bagaimana komponen tersebut dapat diimplementasikan secara nyata di dalam bank, apalagi diukur dengan keberhasilan. Selain itu, framework ini tidak disertai dengan instrumen evaluasi yang jelas, misalnya indikator kinerja atau tahapan implementasi, sehingga pembaca praktisi perbankan mungkin masih kesulitan menggunakan framework tersebut sebagai panduan praktis. Hal ini membuat kontribusi penelitian ini lebih kuat pada sisi akademis, namun masih lemah dalam memberikan solusi operasional yang masih diterapkan di industri. Terdapat pada halaman. Mungkin akan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Jadi pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang saham. Izinkan saya untuk share screen dari strategi alignment model yang telah kami. Oke, jadi saya di sini akan membahas tentang bisnis strategi, yaitu yang pertama ada bisnis scope, yang dimana isi yang kami ambil yaitu perbankan yang mulai mengarah ke digitalisasi dengan TI. Kemudian bukti paper yang kami dapat itu di halaman 1 abstrak, dan penjelasannya kenapa kami mengambil itu karena pada paper kan sektor perbankan sangat tergantung pada TI, tentang perbankan. Kemudian poin kedua di
di dalam bisnis strategi, yaitu ada distinctive competencies. Isi yang kami masukkan pada poin ini yaitu bulan bank dibanding bank lain, yaitu jaringan cabang dan isi ini kami kutip pada halaman 1 kemudian penjelasan dari kenapa kami mengambil, karena bank berinvestasi sangat banyak daripada pesaing yang membuat TI mereka lebih baik dan menumbuhkan kepercayaan kepada pelanggan. Kemudian yang poin ketiga yaitu adalah bisnis. Isi yang kami ambil yaitu bank ini sangat dipengaruhi dengan regulasi Bank Nasional Ethiopia, bisa dipengaruhi oleh yang kami kutip pada jurnal halaman 6, yaitu National Bank of Ethiopian Regulation. Regulasi sangat berpengaruh pada bank karena bank harus membuat strategi yang sesuai dengan regulasi nasional Bank Ethiopia. Kemudian untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai organizational infrastructure and processes. Jadi apa sih organizational infrastructure and processes? Jadi itu anggapannya itu kayak proses bisnis yang terjadi pada organisasi tersebut ya. Untuk poin pertama yaitu adalah administrative infrastructure, di mana itu menjelaskan bagaimana struktur di dalam bisnis tersebut. Isi yang kami masukkan adalah struktur organisasi birokratis dan kaku yang merupakan menjadi hambatan untuk alignment. Lalu itu didapat dari halaman 7 internal challenge point organizational structure. Penjelasannya adalah sesuai dengan yang tertulis pada paper. Salah satu hambatan alignment yaitu berasal dari tantangan internal adanya yaitu kendala pada struktur organisasional itu sendiri. Lalu untuk yang kedua proses ini bisa dibilang proses bisnisnya ya. Itu isi yang kami masukkan adalah tidak ada prosedur formal evaluasi dan implementasi teknologi. Ini didapat pada halaman 7 Term 5 IT Scope and Architecture Point Lack of Evaluating New Technology. Lalu penjelasannya adalah itu kekurangan dalam evaluasi teknologi baru yang mengakibatkan tidak adanya prosedur formal evaluasi dan implementasi teknologi. Lalu yang ketiga adalah skills. Skills ini bisa dibilang dari SDM bisnisnya itu sendiri, kemampuan dari SDM bisnisnya itu sendiri seperti apa. Poin pertama yaitu adalah rendahnya keterampilan implementasi strategi dan adopsi teknologi baru. Didapat dari halaman 7 internal challenge point lack of strategy implementation skill, lack of skill capability on technology. Penjelasannya adalah seperti yang dijelaskan pada kolom internal, challenge kurangnya keterampilan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan strategi dan juga kurangnya kemampuan keterampilan dalam teknologi menjadi pemicu rendahnya keterampilan implementasi strategi dan adopsi teknologi baru. Lalu poin yang kedua yaitu adalah IT strategi. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan coba menjelaskan untuk IT strategi dan IS infrastructure and processes. Saya akan menjelaskan pertama untuk IT strategi. Untuk IT strategi, di sini terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu teknologi scope. Yang kami masukkan isinya yaitu yang pertama yaitu menggunakan core banking system. Nah, bisa kita lihat pada paper yaitu pada bagian most of Ethiopian banks are using the same solution, core banking and payment solution, and they depend on the same vendor. Tertera pada halaman 8 bagian conclusion. Penjelasannya yaitu, kebanyakan bank Ethiopia menggunakan core bank system untuk menjadikannya solusi permasalahan TI. Yang selanjutnya yaitu aspek distinctive competencies. Isi yang kami ambil yaitu kurang karena sistem yang digunakan masih ketergantungan dengan vendor. Pada paper dapat kita lihat yaitu pada system vendor dependency is a new influential factor in this research as a developing country like Ethiopia. Penjelasannya yaitu dari bank ini masih kekurangan SDM. Oleh karena itu, menggunakan vendor yang membuat ketergantungan. Aspek yang terakhir yaitu IT governance. Isi yang kami ambil yaitu kurangnya keterampilan dalam memprioritaskan proyek dan kurangnya manajemen yang baik. Dapat kita lihat pada paper yaitu lack of project prioritization and management pada halaman 6 pada paper. Penjelasannya yaitu yang dimana bank ini kurang paham dalam memprioritaskan proyek dan dalam manajemen.
Yang selanjutnya saya akan coba menjelaskan terkait Information System Infrastructure and Processes. Aspek yang pertama yaitu Information System Infrastructure. Isi yang kami ambil yaitu core banking terpusat, integrasi ke layanan digital masih minim. Pada paper dapat kita lihat pada halaman 6, tepatnya pada theme 5, IT Scope and Architecture Point, pada poin lack of evaluating new technology. Penjelasannya yaitu dari poin tersebut dapat disimpulkan bahwa integrasi ke layanan digital masih minim karena evaluasi pada teknologi baru masih tercukup kurang. Yang selanjutnya yaitu aspek proses. Isi yang kami ambil yaitu proyek IT sering tidak sesuai dengan prioritas bisnis, tidak ada metrik kinerja yang jelas. Pada paper dapat kita lihat pada halaman 7, tepatnya pada theme 5, IT Scope and Architecture. Poinnya yaitu lack of evaluating new technology, dan pada kolom external challenges, point lack of infrastructure. Penjelasannya yaitu sesuai dengan yang tertera pada paper di poin theme 2, kurangnya metrik dan juga demonstrasi tentang kapabilitas TI mengakibatkan proyek IT sering tidak sesuai dengan prioritas bisnis dan juga tidak adanya metrik kinerja yang jelas. Yang selanjutnya yaitu aspek skills. Isi yang kami ambil yaitu SDM IT terbatas, sangat tergantung kepada vendor. Pada paper isinya dapat kita lihat pada halaman 7, tepatnya pada theme 6, yaitu IT skill, poinnya lack of skill and experience. Penjelasannya, dikarenakan kurangnya keterampilan dan juga pengalaman, mengakibatkan SDM IT menjadi terbatas dan memberikan dampak ketergantungan kepada vendor. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, karena kami sudah selesai, bagi sekian dari kelompok 2 yang review jurnal tentang bisnis IT strategic alignment improvement framework A, a case study on an recipient bank. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum.